Shalom! Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Anak sekolah minggu pasti ceria dong. Iya Kakak Pida. Karena hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Nah, selain itu kita juga bersuka cita hari ini Bu Guru. Karena besok adalah Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Iya Kakak Pida. Besok tanggal 17 Agustus. Makanya hari ini coba lihat Kak Pida. Hari ini kita memakai baju warna apa? Ya, nuansa merah. Iya, tetap sukacita. Ya, iya Bu Guru. Indonesia umurnya udah 75 tahun. Semoga Indonesia damai dan segera pulih dari virus corona. Amin. Nah, anak-anakku semua, sebelum memulai ibadah kita, ayo duduk yang rapi yuk. Kita mau memulai ibadah kita dengan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami masih boleh mengadakan ibadah kebaktian pada pagi hari ini. Semua boleh terjadi karena Tuhan yang mengizinkan kami boleh sehat, boleh mengadakan ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Iya. Wah, banyak sekali yang bersuka cita hari ini ya. Kan adik-adik semuanya angkat tangan di rumah bersuka cita enggak? Iya Kakak Pida, semua bersuka cita. Ya pastinya dong Bu, karena adik-adik sekolah minggu merasakan penyertaan Tuhan selama kurang lebih seminggu ini. Benar banget Kak Pida, kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan beserta dengan kita. Iya Bu Guru, Yesus ada di kanan, ada di kiri, ada di atas, ada di bawah, dan ada di dalam hati kita. Wah, itu ada lagunya loh Kak Pida. Oh iya, apa judulnya Bu Guru? Judulnya Yesus Besertaku. Yuk adik-adik di rumah, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita ya. Semuanya bangkit berdiri. Ayo, semuanya ikutin gerakannya ya. Semuanya senyum yuk. Turun lembah yang dalam, ku melintasi
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya kami jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapi kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca hukum Taurat untuk kita pada minggu ini yang tertulis hukum Taurat yang ketiga. Mari sama-sama kita mendengarkannya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Puji Tuhan, Yesus selalu beserta kita. Bu Guru, minggu ini tema kita apa ya? Iya Kak Pida, pada minggu ini tema kita adalah Allah mengampuni segala dosa manusia. Luar biasa ya Tuhan Yesus, Bu Guru. Walaupun kita sering melakukan dosa atau berbuat pelanggaran, Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Benar Kakak Pida, tetapi tidak boleh terus-terus melakukan dosa. Kita harus mau berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan dan memohon pengampunannya. Ya, sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, mari kita nyanyikan satu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Yuk.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita karena dosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberikan kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca epistel pada hari ini. Ayo anak-anak semua, sudah buka Alkitabnya? Sudah, Bu. Ayatnya masih sama seperti minggu kemarin ya. Yaitu di mana Kak Pida? Terdapat dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita kepada Tuhan, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, sampailah kita kepada pembacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh siapa yuk Kak Pida? Siapa ya? Siapa ya? Bu Guru Niar. Iya betul. Nanti sebentar lagi kita akan mendengar cerita yang dibawakan oleh Ibu Guru Niar. Tetapi sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang menyatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita nyanyi sama-sama ya.
Anak-anak sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa buat pagi hari ini. Tuhan melindungi, memberkati kami, membangunkan kami dari tidur kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa menonton acara live streaming, acara sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan, anak-anak bisa memahami dan mengerti, dan ibu guru yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati supaya berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Guru, terima kasih Kakak. Shalom anak-anak semua. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Iya, anak-anak, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kita sama-sama membacanya ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Anak-anak semua, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan napas kehidupan dan kesehatan. Itu patut kita syukuri. Anak-anak, hari ini firman Tuhan kita beri judul Allah mengampuni segala dosa manusia. Kalau kita berbicara tentang DOSH, hanya 4 huruf sebenarnya dosa itu, tapi akibatnya sangat fatal bagi kita. Anak-anak tahu apa arti dosa? Pintar. Ya. Dosa adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dosa adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apakah semua manusia berdosa? Ya, benar. Dalam cerita firman Tuhan hari ini, kita mau membahas beberapa tokoh Alkitab yang pernah melakukan dosa. Anak-anak sudah siap? Siap. Oke, yang pertama Ibu Niar mau tunjukkan. Bisa lihat semua? Ya. Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, ditempatkan di Taman Eden, taman yang semua tersedia di sana. Allah punya perjanjian dengan Adam, tidak boleh memakan buah yang ada di tengah taman. Kemudian Allah menciptakan Hawa buat Adam temannya, tetapi Adam melakukan kesalahan, yaitu pintar, memakan buah terlarang yang dilarang Tuhan untuk mereka makan. Yang pertama. Yang kedua, Kain. Kain dan Habel adalah bersaudara. Apa kesalahan yang dilakukan oleh Kain? Waktu mereka memberikan persembahan kepada Tuhan bersama adiknya Habel, persembahan Abel diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak. Karena iri, Kain akhirnya
memukul adiknya hingga tewas. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Kain. Yang ketiga, yaitu Yakub. Yakub mempunyai saudara kembar yang bernama Esau. Kesalahan apa yang dilakukan Yakub? Anak-anak tahu? Ya, merebut hak kesulungan dengan cara berbohong dan menipu. Oke, yang berikutnya, siapa ini? Raja Saul. Raja Saul adalah raja yang pertama sekali memerintah di Israel. Tetapi diberikan dia sebagai raja, tapi dia juga melakukan kesalahan, yaitu tidak menaati perintah dari Allah. Yang kelima adalah Daud. Daud adalah raja yang menggantikan Raja Saul. Daud juga punya kesalahan. Kira-kira anak-anak tahu nggak kesalahan yang dilakukan oleh Daud? Ya, kesalahan yang dilakukannya ada membunuh, ada berzina, dan ada menginginkan milik orang lain. Siapa itu? Batseba. Dia menginginkan istri dari Uria menjadi istrinya yang bernama Batseba. Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian kelima tokoh ini mendapat hukuman. Ada hukuman yang mereka terima dari apa yang mereka perbuat. Ya, Adam, apa yang diterimanya? Susah payah mencari nafkah, dan istrinya Hawa merasakan sakit saat mengandung dan melahirkan. Kain, hukuman apa yang dia terima? Dia menjadi seorang pelarian dan pengembara. Dan apa yang dia kerjakan dari tanah hasilnya tidak baik. Hukuman yang diberikan kepada Kain. Apa yang diberikan hukuman kepada Yakub? Yakub juga dari penipunya, dari berbohongnya, dia juga menjadi seorang penakut dan selalu berlari takut sama orang. Itu yang diberikan hukuman oleh Tuhan. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23 ayatnya mengatakan upah dosa adalah maut. Maut itu adalah kematian. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Bahkan Allah menunjukkan kasih-Nya, karunia-Nya kepada manusia. Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Anak-anak tahu Yohanes 3 ayat 16? Mari kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang berarti hanya karena kasih Allah kita diselamatkan dari dosa. Oleh karena itu kita harus menyadari dan mengakui kesalahan kita dengan cara bertobat. Yang kedua, kita harus setia dan taat kepada Allah. 3, melakukan firman Tuhan agar kita bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita menjadi berkat bagi orang lain.
berkat yang luar biasa yang kita terima dari Allah dalam bulan-bulan ini, khususnya besok hari, yaitu pintar, HUT RI yang ke-75. Merdeka! 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 Itu berkat yang kita terima dari Tuhan, yaitu diberikannya kita kemerdekaan selama 75 tahun hingga pada tahun ini. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, semangat ya lagunya. Iya, 75 tahun kita sudah merdeka. Kita diberikan kebebasan, bebas beribadah, bebas sekolah, bebas beraktivitas, bebas bekerja. Tetapi biarpun kita diberikan atau mendapat kebebasan, semuanya punya aturan dan tata tertib. Punya aturan dan tata tertib. Seperti saat ini, dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Khususnya negara kita Indonesia dan khususnya kota kita Bontang. Saat ini semakin bertambah setiap hari yang positif dengan COVID ini. Ada beberapa aturan yang dilakukan oleh pemerintah kita, yaitu kita disuruh untuk stay di rumah, belajar dari rumah, menggunakan masker saat bepergian, rajin mencuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Mari kita menuruti aturan yang dilakukan, yang disampaikan oleh pemerintah kita, sekolah, gereja, maka kita akan selamat, kita akan sehat, kita akan bahagia, dan kita akan bersukacita. Amin. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Mari kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala hikmat, atas segala kesehatan yang diberikan kepada kita. Kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, mungkin kami melakukan kesalahan dan dosa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, mohon ampun supaya berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami tidak terhalang adanya. Biarlah di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan melindungi memberkati kami. Setiap kami melangkah, Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini pandemi yang sedang ada di negara kami, khususnya kota Bontang. Biarlah Tuhan semua ini cepat berlalu supaya kami kembali beraktivitas seperti biasa. Kami bisa sekolah minggu, kami bisa ke sekolah, bertemu teman, bertemu ibu guru. Kami bisa bepergian bersama orang tua kami, mengunjungi saudara-saudara kami yang lain. Untuk itu ya Tuhan, biarlah bencana ini, biarlah yang saat ini COVID, yang saat ini sedang ada di kota kami ini, cepat berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ini orang yang lemah,
orang yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Ampunkan kami ya Tuhan akan dosa kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih firman Tuhannya Ibu Guru. Nah, adik-adik, ada beberapa pengumuman nih. Yang pertama, ibadah live streaming akan ada setiap minggu di channel YouTube HKBP Bontang. Jadi, adik-adik harus semangat bangun pagi, mandi, dan berpakaian rapi untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya, dan yang kedua yaitu anak-anak tetap mengumpulkan persembahan. Nanti persembahannya dititip sama papa mama. Nanti papa mama memberikan ke gereja. Oh iya, ada yang berulang tahun nggak ya minggu ini? Oh, ada. Ayo kita nyanyikan sama-sama lagunya. Tepuk tangan semua ya. Yang berulang tahun berdiri ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Nah, anak-anakku yang berulang tahun, ibu guru dan semua papa guru juga mendoakan supaya anak-anak semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik, siapkan persembahannya dan dilipat yang rapi ya. Ya, kita akan mengumpulkan persembahan dan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 3. Ya. Kita nyanyi bersama-sama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa di sorga,
serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, shalom. Selamat hari Minggu semua. Shalom, selamat hari Minggu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan, Cuci tangan, pakai masker kalau bepergian, makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang yang cukup. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Shalom, shalom.